Kehadiran Khofifah disambut pimpinan beserta staf PT Dodo Ombo yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Selasa siang. Khofifah bukan kali pertama menjalani hubungan dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan ini, namun sudah bersinergi sejak 5 tahun yang lalu. Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak ini pun yakin bisa meraih suara yang signifikan di Kabupaten Jember, salah satunya dengan gencar bersilaturahmi ke seluruh lapisan masyarakat agar raihan suara pada pemilihan kepala daerah November mendatang sesuai dengan target yang diinginkan. Di sisi lain, bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional, tak lupa Khofifah juga menyinggung para santri agar bisa menyingkapi perkembangan teknologi dengan sangat baik. Transformasi digital yang saat ini terjadi, bak dua mata pisau, di satu sisi positif bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas berjejaring secara lokal, regional maupun global. Namun di sisi lain, ketika tidak bijak menggunakan gawai serta bermedia sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental sehingga bisa mempengaruhi pola pikir. Oleh karena itu, Khofifah berharap para santri bisa beradaptasi dan melek digital tapi tetap waspada terhadap tantangan yang ada. 5 tahun lalu saya juga silaturahim ke Dodo Ombo dan support keluarga besar Dodo Ombo luar biasa. Maka hari ini kami juga melakukan silaturahim lagi. Kita ini kan melakukan penyapaan seluas-luasnya. Kita mengharap dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi beberapa titik yang kita kunjungi pasti harapan kita meluaskan dukungan, memperbanyak komunitas yang bisa berseiring dengan kemenangan Khofifah Emil lebih signifikan. Kira-kira itu sih, pokoknya signifikan lah targetnya. Mudah-mudahan kerja keras semua pihak, relawannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya menyebut menang signifikan, harapan kita begitu. Saya rasa semua tim pemenangan juga sama targetnya, relawan-relawan sama targetnya, gitu ya kawan-kawan. Ya, saya sebetulnya sudah share rilis pagi ini bagaimana di tengah transformasi digital IT. Transformasi digital IT ini seperti dua mata pisau. Ada yang sisi di mana meningkatkan efisiensi, efektivitas, konektivitas, dan memudahkan jejaring secara lokal, regional, nasional maupun global. Tetapi bahwa ada sisi yang kalau kita tidak hati-hati maka bisa sampai kepada gangguan mental. Ini yang di Jember juga pernah terjadi itu, yang kemudian harus mendapatkan psikososial terapi secara khusus karena adiksi dari IT ini ternyata bisa mengganggu kesehatan mental. Maka pendampingan kepada mereka-mereka terutama pada usia tertentu, mereka harus mendapatkan pendampingan supaya mengambil sisi positif dan sehat. Nah, bagaimana dengan santri dan pesantren? Hampir semua pesantren itu tidak dibenarkan santrinya membawa handphone. Hampir semua pesantren, kecuali jadwal tertentu, misalnya jadwal sambang keluarga, itu boleh mereka dengan handphone yang dibawa oleh anggota keluarga masing-masing. Di luar itu, kembali pada pembelajaran di pesantren, mereka tidak dibenarkan membawa handphone. Nah, bagaimana kemudian mereka tetap bisa mengikuti update dari digital IT, meskipun mereka tidak dibenarkan menggunakan handphone saat mereka nyantri. Proses transformasi digital ini kan berlangsung di semua lini, semua sektor. Maka kita berharap bahwa para santri tidak akan ada kata terlambat untuk mengenal digital IT. Meskipun selama di pesantren mereka tidak diperkenankan memegang handphone. Tapi hal yang penting adalah pesantren itu menjadi pagar dari tegaknya NKRI. Jadi kalau Hari Santri 22 Oktober 2024 ini, sesungguhnya yang kita peringati adalah bagaimana komitmen
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengundang para santri dan para kiai se-Jawa Madura yang menyampaikan fardu ain untuk membela NKRI mempertahankan kemerdekaan. Jadi poinnya adalah poin para santri diajak oleh Hadratus Syekh mempertahankan kemerdekaan yang mereka baru merasakan proklamasinya pada 17 Agustus 45. Mereka harus bertahan, lalu mereka satu dengan yang lain, mereka saling memberikan penguatan, mempertahankan kemerdekaan, terutama di 22 Oktober 1945. Itu sih kawan-kawan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.